Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang terhormat banyak banget nih, 1 sampai 26. Ya, saya mewakili saja, mungkin karena tadi yang sudah memperkenalkan itu Ketua Petanesia, Terhormat Petanesia, Kepala Petanesia, dan peserta tadi yang disebutkan. Gitu ya, lebih gampang itu Pak ya? Itu tambahin Pak Atailah ya. Ini sahabat saya Pak, beliau sering SMS ke tempat saya menyampaikan informasi tentang Bekasi Pak. Dilaporkan setiap saat kepada saya. Kemudian yang punya Jabar BK Pak. Dan Bapak Ibu sekalian, ya nggak ada Ibu ya? Di depan ada. Di depan ada. Yang tidak bisa, ya kalau terlalu lama lah kalau saya sebutkan tadi kayak gitu, itu sebutannya cuma 1 menit aja. Saya lebih baik, sebetulnya saya ingin nitip beberapa hal. Pertemuan seperti ini sangat luar biasa. Saya senang sudah beberapa kali ya Pak kita ya. Kemarin di Bekasi, kita sama masyarakat juga, beberapa masyarakat. Ini di sini saya luar biasa, dan ini saya kira saya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Saya berada di majelis orang-orang yang alim, orang yang suka berkorban, orang yang sabar, dan ini aset bangsa yang luar biasa. Ini merupakan syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya hadir di tengah bapak-bapak sekalian yang saya berapresiasi. Sebetulnya kemarin saya mau hadir di pencanangan wisata religi ya sudah, tetapi rupanya beliau harus kalah sama presiden karena presiden ngasih tugas saya, sehingga saya tidak bisa hadir di sini ya. Saya cukup sibuk Pak kemarin dari tanggal 15, 16, tanggal 17 ya, 18 juga sampai ke Cikarang juga kemarin ya, 18 ya. Itu kegiatan padat, alhamdulillah. Dan hari ini di tengah-tengah kegiatan normalisasi sungai di Bencong ya, di Bekasi, saya sempatkan hadir di tempat ini karena sebetulnya berkepentingan itu saya Pak kepada bapak-bapak sekalian. Karena ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan, dan ini perlu disampaikan kepada masyarakat Pak. Kita ke depan menghadapi dinamika yang tidak cukup ringan Pak, tapi lumayan berat. Tahun depan kita masuk ke tahun politik, dinamikanya akan tinggi, dan sekarang pun kita sebetulnya sudah memasuki suatu dinamika strategi yang sangat luar biasa Pak. Ya, perang Rusia Ukraina itu berdampak luar biasa sampai ke tempat kita Pak. Dampaknya ke seluruh dunia. Padahal jauh di sana, Ukraina dan Rusia. Tapi ini bukan tidak beralasan, memang demikian Pak. Situasi sangat tergantung sekali. Teori-teori geopolitik yang pernah dulu saya pelajari di bangku akademi militer itu ternyata terbukti sekarang. Dulu itu ada teori yang diberikan kepada saya, itu terbukti sekarang. Rusia ternyata luar biasa, sumber dayanya itu luar biasa. Konflik Rusia Ukraina itu dampaknya luar biasa bagi Eropa, termasuk Amerika. Kita ketahui di lingkungan kita, mungkin kalau tempat kita tempe masih lumayan ya, kita 15.000 masih bisa makan Pak ya. Sekarang ini masih kita tidak merasakan dampak yang luar biasa, itu karena pemerintah kita Pak. Tetapi luar negeri, Singapura tenaga apa yang dekat kita, kemarin saya ketemu sama atas pertahanan Singapura di Jakarta. Saya ngomong,
Di sana inflasi tinggi, Pak. Harga-harga mahal. Memang dia duitnya banyak, betul Pak? Singapura seperti itu ya. Duitnya banyak, tetapi duit yang seperti itu dia kesulitan untuk belanja. Sewa apartemen jadi mahal, makanan jadi mahal. Kalau dulu mungkin di sana $5 masih bisa makan Pak ya. Sekarang udah nggak bisa Pak. $5 itu 50.000 Pak. Itu udah susah. Di kita Padang makan sambil merem itu Pak, bisa nambah. Kalau yang di pinggir itu tetangga saya warteg itu makan 2 orang Pak, 50.000 Pak ya. Makan sampai kenyang, asal tunjuk-tunjuk aja itu. Tempe, terong, keracak, jengkol. Jadi satu masih bisa itu. Itu Indonesia Pak. Singapura nggak ada bisa Pak. Sekarang Singapura mahal. Yang paling tertinggi di Turki Pak. Turki itu sampai 60% Pak. Inflasinya luar biasa. Amerika pun sudah sampai 7-8. Kemarin saya kepala staf angkatan daratnya Australia kemarin berkunjung Mbak ke Jakarta. Saya kebetulan yang suruh jemput. Ya cerita tentang itu. Di Australia pun 7. Inflasi 7 dikit. Kita masih lumayan bertahan di 3-4. Tetapi itu karena kita menjaga, kita dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena produk-produk kita itu mahal harganya Pak. Yaitu coal, mining, sawit mahal. Kita dapat surplus 500 triliunan ya. Tapi duit itu habis untuk subsidi minyak, untuk mempertahankan inflasi itu. Itu. Tetapi sepertinya kita tidak akan mampu bertahan dengan seperti itu karena minyak mahal banget. Minyak itu kalau di luar mungkin sekarang sudah sekitar 15 ribuan, 17 ribu Pak. Minyak apa itu? Minyak pertalit solar itu mungkin sekitar itu Pak. Kita masih harganya 7 sekian sampai 9 ya Pak. Jadi kalau nanti bersiap-siap Bapak-bapak mungkin ada kenaikan ke depan ini, jurusnya cuma satu Pak, rela berkorban dan sabar. Orang sabar ikhlas itu akan menemui kemenangannya. Itu Pak ya. Jadi ini yang perlu kita sampaikan pada masyarakat, jangan marah, jangan demo berjilid-jilid, karena itu pasti membuang tenaga dan membuang biaya juga Pak. Untuk menghadapi demo 1000 itu yang jaga harus 1500, ngasih makan pagi, sore dan sebagainya. Ya kan tentara itu, udah dia bisa kerja apa-apa, dia di Monas terus menghadapi demo. Itu saya bilang kontraproduktif. Dan ini saya kira perlu disampaikan kepada masyarakat supaya sabar saja. Pasti akan menemui keseimbangannya. Dan pemerintah tidak akan tinggal diam, karena pemerintah juga pasti mengeluarkan jurus-jurus saktinya untuk pengamanan sosial, BLT dan sebagainya, pasti akan mendampingi itu semuanya. Jadi ini supaya ini yang mungkin akan diambil pemerintah Pak. Karena kalau saya lihat dari segi pembiayaan 500 triliun itu gede banget Pak. 500 triliun kalau dikasihkan TNI itu langsung bisa beli senjata banyak banget itu. Iya kan Pak ya? Iya. Maka dikasihkan sama masyarakat itu. Tapi kayak sekarang harus habis oleh minyak. Ini perlu kita ketahui, dan memang dampaknya kalau minyak naik pasti psikologisnya akan naik, apa-apa naik, padahal nggak ada hubungannya dengan minyak. Itu pun masih naik juga gitu Pak ya. Biasa Mas Indonesia ini kita antisipasi seperti itu. Jurusnya satu Pak, sabar, ikhlas dan rela berkorban. Itulah kita gunanya Pancasila, ada di situ semua Pak, gotong royong itu. Kita sudah berhasil luar biasa menghadapi COVID Pak, yang luar biasa 2 tahun itu. Dan kita termasuk negara yang sukses Pak. Maka dari itu hari ini kita berkumpul seperti ini, berani gitu ya. Kalau di Cina masih, kemarin teman saya ke Cina Pak, dia masih babel, dia cuma datang ke hotel, habis itu balik lagi, nggak boleh dia pergi kemana-mana. Masih di lockdown, bener Pak ya? Masih di lockdown Pak. Dia pengen zero, tapi untuk bertahan zero setengah mati dia. Susah. Kita sekarang boleh bekerja, boleh apa, dan
Ya, alhamdulillah kita sehat di sini. Itu perlu kita syukuri, Pak. Itu yang saya bilang. Karena kita semuanya punya kewajiban untuk menjaga negara, Pak. Jangan sampai di waktu kita, di zaman-zaman kita itu Indonesia hilang, Pak. Nggak ada namanya lagi. Itu bukan omong kosong, Pak. Karena ya kita balik ke geostrategi politik lagi. Negara itu seperti makhluk hidup, benar, Pak? Dia bisa hidup, bisa mati. Kalau kita tidak jaga, kita tidak bina, kita tidak kita tidak mempertahankan, ya mati, Pak. Kita berada di tengah kompetisi antar negara. Rumusnya juga itu. Negara yang makmur itu, negara yang maju akan selalu ingin mencukupi rakyatnya dengan sumber daya yang ada di daerahnya. Kalau tidak di daerahnya, dia akan memindahkan batasnya, atau dalam bahasa bahasa masyarakatnya itu ekspansif. Ekspansif itu kalau dengan dagang masih lumayan, tapi kalau dengan militer ya agresi. Ya, jadi pengertian ekspansif itu tergantung. Kalau bapak-bapak ekspansif ya mungkin dagang, beli, keluar, apa segala macam gitu kan. Tapi kalau di militer agresi, Pak, ambil wilayah, ambil apa, ambil sumber daya. Itu setiap negara akan seperti itu, Pak. Jadi kita berada di kompetisi Pak Obing kayaknya izin melaporkan nih, Pak Obing nih. Selamat siang, Pak Obing, siap Sekjen DPP. Sudah diizinkan sama Ketua Petanesia, Pak. Katanya Pak Obing nggak usah hadir lah, lanjut aja gitu. Siap, siap. Udah ada masalah, Pak. Siap, lanjutkan tugas, Pak. Semoga sehat selalu, Bapak. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekjen DPP. Mau ajar Pak ya? Iya, mau ajar. Ya, saya lanjutkan, Pak ya. Siap. Lanjut, Pak. Jadi itu, Pak, negara itu akan seperti itu. Kita ada di kompetisi. Semua negara berkompetisi untuk memajukan rakyatnya, Pak. Kita alhamdulillah, kita berada di negara yang luar biasa. Kita di negara kita, Pak. Ini mungkin bapak-bapak juga kalau kita belajar di akademi militer. Konsep geopolitik kita itu tidak ada ekspansi, Pak. Makanya sistem pertahanan kita defensif. Kita tidak ofensif, tidak akan menyerang negara lain. Itu konsepnya seperti itu, Pak. Kita defensif. Itulah wawasan Nusantara, Pak. Kita akan mencukupi kebutuhan warga negaranya kita antar kepulauan saja, Pak. Jawa itu kayanya kayak apa? Bali kayak apa? Kalimantan itu menghasil apa? Itu kita saja antar negara kita akan mencukupi 10 warga negara. Oleh karenanya Pak Karno dulu mencetuskan geopolitik kita itu, Pak, wawasan Nusantara. Kita tidak ada konsep ofensif, membuat tentara yang gede besar untuk menyerang mana itu enggak. Beda dengan negara-negara kita yang lain. Dia memang disiapkan untuk melaksanakan agresi, melaksanakan ekspansi. Maka dari itu negara-negara yang punya kapal induk dan sebagainya itu punya tanda-tanda itu, Pak. Punya kekuatan, punya kemampuan, punya keinginan, intention, Pak, untuk melakukan itu. Itu kalau dari segi militer. Saya sambil duduk kayak gini, Pak ya? Nggak apa-apa, Dan. Nggak perlu pijitin, Dan. Iya, kita lewat teknologi. Itu, Pak, negara-negara itu seperti itu. Jadi kita nggak boleh juga diam-diam, kita tetap harus memperkuat diri kita. Kebetulan kalau konsep pertahanan kita memang konsep pertahanan rakyat semesta, Pak. Budget anggaran kita termasuk kecil di dunia ini, Pak. Kita itu 0,9 dari GDP, Gross Domestic Product. Iya, Pak. Kita ke 0,8, 0,9. Kecil, Pak. Dibandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu sampai 2. Singapura sampai 3% dari GDP. Yang paling gede di dunia ini GDP-nya siapa, Pak? Korea Utara, Pak. Amerika itu hanya 3% kalau nggak salah. Tapi dia udah triliunan nggak karuan, Pak, karena dia udah kaya, GDP-nya gede, Pak.
Dia sekarang itu per tahun bisa 360 miliar US dollar. US dollar loh Pak. Kalau Korea 60% Pak. Ngeri itu. Ngeri itu dia Korea. Tapi kan GDP-nya dia kecil Pak. Iya kan? Tetapi itu 60% dari GDP-nya negara untuk militer Pak. Itu Korea Utara. Makanya dia luar biasa dia. Karena memang dia energinya scare ya, artinya dia harus bertahan dengan kekurangan energinya karena dia darah dingin Pak ya. Kalau dia pada musim dingin dia memerlukan energi yang sangat luar biasa. Makanya dia di sana selalu ngancam Korea Selatan untuk dapat energi, untuk dapat negosiasi. Kalau dia enggak saya bom, asal saya dikasih minyak, asal saya dikasih itu. Korea Utara seperti itu Pak. Itu tuh teh nasi itu. Pak Kiai anu Pak Karno. Izin Bapak, dalam rangka apa Pak tujuan ke Taman NKRI Botani Pak? Ya, hari ini kita berkumpul di warung NKRI Botani untuk bersilaturahmi, berdiskusi, berbincang-bincang santai, membicarakan beberapa hal, terutama untuk menjaga keamanan bersama, meningkatkan toleransi antar umat beragama, yang kita sungguh memberikan apresiasi kepada masyarakat sini. Toleransinya benar-benar terwujud. Kemarin sudah membuka sebuah taman wisata religi yang merupakan terobosan luar biasa untuk memperkuat integrasi dan toleransi di wilayah Bekasi ini. Apakah nanti kedepannya Pak akan rutin dilakukan seperti ini Pak? Ya, seperti biasanya kita sudah beberapa kali untuk melaksanakan diskusi seperti ini santai dengan masyarakat untuk membahas berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat di tempat tujuan masing-masing. Pak, satu lagi Pak, Kodam Jaya semenjak dipimpin Bapak ini warganya makin cinta TNI Pak. Itu rahasianya apa Pak? Ya, yang penting kita silaturahmi, memperkuat kebersamaan dengan kita, menjaga Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang yang kita cintai ini agar kita hidup damai dan rakyatnya sejahtera. Amin. Terima kasih Bapak. Siap.